Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Puji syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta waktu luang, sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian parenting Rodotus Solihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan didukung oleh Duktul dan Dilri. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan Ana Sumi Umu Abdurrahman selaku moderator pada kajian sore ini. Insya Allah di akhir sesi akan ada tanya jawab. Antuna bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa dengan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung. Dan Ana ingatkan kembali agar menjaga mikrofonnya agar tetap tertutup selama Bunda Anita menyampaikan materi. Alhamdulillah Bunda Anita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tema tentang bermain dengan anak. Tafadholi maskura Bunda Anita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi sore hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan sesi sebelumnya. Sebelumnya itu kita ngebahas gimana sih kita bisa nikmatin pengasuhan sama anak. Nah ini salah satunya kita nikmatin dengan bersenang-senang bersama atau dengan bermain. Nah, kita lihat dulu video. Mungkin udah beberapa yang udah pernah lihat videonya di sesi sebelumnya juga. Hmm. Rahasia untuk membuat pengasuhan kita tuh terasa mudah banget dan merasa puas gitu. Nah, itu juga yang akan membuat berkurang banget itu meltdown, perilaku-perilaku yang menyimpang. Terus itu juga akan membuat ikatan yang lebih dekat antara kita dan anak kita. Nah, ini adalah akan ngebahas tentang special time. Ini benar-benar yang akan mentransformasi gimana parenting kita ke anak-anak. Nah, jadi ini kita ngebahas panduan-panduan buat melakukan waktu spesial sama anak kita. Nah, di beberapa tipe parenting apa ahli ada beberapa perbedaan dikit, ada beberapa variasi tentang gimana cara ngelakuin special time ini. Nah, kita ngambil yang dibikin sama Dr. Laula Markham yang Peaceful Parent Happy Kids. Ya, kenapa sih dia
sesuatu yang spesial banget. Nah, soalnya ini tuh pengalaman berharga buat anak, buat merasakan yang benar-benar perhatian dari orang tuanya tuh yang benar-benar penuh. Umhat Afwan, ini videonya coba ya, sudah terlihat belum ya? Cek dulu. Alhamdulillah sudah, Bunda. Jadi, special time ini fungsinya untuk reconnect kembali, untuk terhubung kembali, terkoneksi kembali setelah ada perpisahan. Nah, ini ngasih kesempatan buat anak untuk membedah, membuka semua emosi-emosi yang dia sebenarnya udah tahan. Perasaan sedih, perasaan takut. Jadi eh, ada emosi-emosi yang sebenarnya mereka tuh berusaha untuk regulasi itu sendiri. Nah, itu tuh jadi tertahan di emosional backpack kayak beban emosional, kayak emotional bank account kalau kita sebut sebelumnya. Nah, terus gimana caranya kita mau membuat special time ini? Pertama, kita harus ngasih tahu dulu ke anak, ngasih tahu kalau ngasih tahu kalau kita tuh mau bikin special time, kita mau meluangkan waktu special time loh sama dia kayak biar dia ngerasa ini tuh bukan cuma aku bareng sama orang tuaku doang, ini tuh waktu spesial aku sama orang tua aku, harus di announce, harus harus diumumin. Nah, kita bisa juga ngasihin special time ini nama kayak misalnya nama anak kita, misalnya waktunya Sarah kayak gitu. Nah, kedua, kita harus milih ini tuh karena spesial, jadi cuma waktu buat dia doang. Jadi kita harus milih waktu pas nggak ada anak yang lain di sekitarnya. Nah, mungkin pas kayak eh, eh, saudaranya lagi diawasin sama kakek neneknya atau sama suami atau pas tidur siang atau misalnya pas sekolah apa pas sibuk yang lain apa pas kalau kadarullah nggak bisa kayak misalnya dia lagi waktunya screen time saudaranya. Nah, kita harus bikin ada waktunya, ngesetting waktu. Jadi karena special time ini durasinya nggak sepanjang hari. Ini ada waktu khususnya. Misalnya 15 menit atau setengah jam atau 1 jam gitu. Hmm, hmm, Bentar ya. Nih, Ana ulang videonya sampai yang tadi ya. Ada yang nggak ngeliat soalnya. Tapi Ana nggak translate lagi ya.
Hmm. Jadi si special time ini, jadi kita melatih gimana, salah satu cara untuk kita melatih empatinya anak, bikin anak percaya, bikin anak punya ikatan sama kita, kepercayaan sama kita, dan akhirnya anak bisa dengan mudah bekerja sama sama kita. Nah, dengan time ini kita benar-benar ngasih perhatian penuh, anak tuh ngerasa kalau dia tuh berharga untuk diperhatikan, berharga untuk mendapatkan atensi yang benar-benar penuh dari orang tuanya. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri anak, keberhargaan diri, ngerasa dirinya itu pantas untuk dicintain. Nah, hmm, ini rules-nya. Pertama, kita harus umumin. Yang kedua, kita harus pas bener-bener kita bisa berdua doang sama anak yang mau special time. Yang ketiga, setting batasan waktu. Jadi kalau kita udah bilang ke anak kita, waktu special time-nya 15 menit, kira-kira misalnya kita bisa punya special time pas saudaranya lagi ngapain itu berapa menit gitu. Nah udah, kita nyalain alarm, kita setting waktu, kalau special time-nya 15 menit aja. Nah, terus bergantian. Misalnya hari ini mulai dari anaknya dulu nentuin special time-nya mau ngapain. Dia yang nentuin kegiatannya segala macem. Nah, selanjutnya gantian ya, ibu yang nentuin kegiatannya apa. Nah, terus benar-benar harus 100% fokus sama anak kita. Jadi bukan cuma kita bikin special time, tapi pikiran kita kayak ngurusin cucian, belanjaan, adiknya, suaminya, apa uang segala macem, kerjaan. Jadi ditinggalin dulu semuanya. Benar-benar pikiran kita jadi pendengar yang aktif, bukan pendengar yang baik doang gitu. Nah, jadi nggak apa nggak boleh ada agenda, nggak boleh ada distraksi, nggak boleh agenda. Misalnya kita eh, apa pengen nanti kalau special time-nya kita ngasih dia target A B C D, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, kita tetap setting ekspektasi gitu. Itu berarti kita punya ada agenda, kita punya agenda-agenda waktu kita mau special time. Nah, nggak perlu ada agenda atau target kayak gitu. Ya, terus no distraksi, bener-bener ya naruh handphone jauh dari sosmed, jauh dari keluarga yang lain, tanpa distraksi sama sekali. Nah, terus no rushing, nggak boleh ngeburu-buruin. Follow your child's lead, kayak kita bener-bener ikutin anak itu. Nah, dalam beberapa saat, kayak kita mereflektifkan apa yang kita lihat. Kita ungkapkan pakai kata-kata apa yang kita lihat. Ini contohnya, wah, kamu bikin menara yang tinggi banget ya, gitu. Nah, misalnya anaknya tuh request mau kita tuh lari-lari sama dia, muter-muter sama dia, terus pengen jatuh bareng gitu. Terus diulang terus. Ya udah nggak apa-apa, ikutin aja walaupun requestnya anak tuh agak apa sih kok gini banget apa mintanya kayak gitu. Nah, anggap aja kita lagi olahraga bareng anak gitu. Jadi jangan jangan kayak menginterupsi, nggak mau jangan ini ya, gimana kalau gini. Nah, ditahan sebisa mungkin, kita menolak request-request anak yang sebenarnya masih bisa kita ikutin. Nah, tahan banget
kita berkomentar, menjudging, mengevaluasi gitu-gitu. Kayak nilai nih, wah apa nih excellent, good, average, kayak bagus, enggak apa, nggak perlu ngejudging segala macam. Cukup merefleksikan, mengkomentari ulang apa yang kita lihat. Terus nggak perlu kalau lagi sesinya anak, nggak perlu kita ngasih ide kecuali anaknya minta. Nah, jadi kita cuma perlu apa? Melihat, see, sama acknowledge, kayak merefleksikan ulang, mengakui itu. Nah, jadi pertimbangin, bolehin yang biasanya nggak dibolehin. Misalnya, kalau anak pengen loncat-loncat di kursi, biasanya nggak boleh nih. Coba waktu pas special time ini kita pertimbangin deh, mungkin boleh kan untuk pada saat sesi special time doang. Nah, soalnya kenapa kita bisa mempertimbangkan sesi special time ini boleh? Kita nih lagi 100% merhatiin dia, jadi kita bisa jagain dia. Kita bisa nangkep dia kalau jatuh, kita bisa nge-setting bantal di sekitar dia supaya aman, atau kasur, atau matras gitu. Jadi kita effortnya, usahanya bisa lebih waktu special time ini. Makanya pada saat special ini memungkinkan kita membolehkan yang biasanya nggak boleh kotor, nggak boleh yang agak bahaya. Kita bisa hadir di sana buat membolehin itu khusus pada jam special time. Nah, misalnya kalau kadarullah kita benar-benar nggak bisa memenuhi keinginan anak, cari cara lah gimana supaya kita bisa menuruti yang paling dekat sama requestnya anak. Nah, misalnya ini contohnya, kalau anaknya mau liburan ke Hawaii, kita ganti deh dengan hula dancing gitu. Contohnya aja. Nah, dengan kita berusaha sedekat mungkin sama requestnya anak, ini tuh bikin anak ngerasa sebenarnya kita masih care loh, kita masih peduli loh sama dia. Nah, kalau anak dia salah satu fungsinya, kalau anak dia berhasil meyakinkan kita untuk nyoba yang dia penasaran banget, kepengen banget. Nah, ini tuh mengurangi anak jadi ngelakuin itu di belakang kita. Anak jadi pengen nyoba-nyoba hal yang nakal itu tanpa pengawasan kita. Nah, terus habis itu kita ajuin pas sesinya kita ajuin permainan-permainan yang bikin kita untuk ngelatih kecerdasan emosi. Nah, jadi pas sesinya kita udah siapin nih anak kita misalnya lagi butuh special time karena dia baru punya adik jadi rewel gitu. Terus pretend play. Kita main pura-pura kalau misalnya kalau adiknya nangis, kita kayak gimana ya? Kalau misalnya kita berusaha ini, kita gini gitu, salah satunya. Atau misalnya dia lagi rewel karena mau masuk sekolah, berarti kita misalnya nyoba main special time, main sekolah-sekolahan. Nanti gurunya ngomong gini, nanti temennya mungkin ada yang gini, atau misalnya temennya ada yang nakal, oh kita harus gini gitu. Salah satunya pakai pretend play. Nah, jadi goals-nya itu sebenarnya untuk kita melepaskan kecemasan-kecemasan yang anak itu ketahan, emosi-emosi negatif yang ketahan di emotional backpack-nya anak.
Nah, yang paling cepat, yang paling ampuh buat ngelepas emosi itu semua itu dengan tertawa. Jadi kalau kita dalam keadaan tertekan, kita ke dalam stres, itu butuh banget ketawa. Nah, mungkin mainan-mainan yang kayak gini, itu biasanya permainan eee, yang seru, yang menggelut, yang aktif banget, yang heboh gitu, dan yang bikin anak kita tertawa-tertawa. Nah, mungkin, permainan yang kayak gini terasa kayak, "Aduh lelah banget, capek banget." Tapi ingat, ini tuh cuma 15 menit. Nah, kita juga, pada akhirnya akan merasa 15 menit bermain seru sama anak ini juga bikin energi kita tuh jadi menambah. Nah, jangan lupa kita menyudahi special time ini ketika alarm yang udah kita setting tadi berhenti. Nah, jadi, ketika alarm itu berbunyi, kita tuh harus nge-setting lagi peraturan yang kita bikin kayak tadinya boleh nih, nggak boleh nih loncat-loncatan di kursi. Sekarang pas special time boleh, pas udah alarmnya selesai kita balik lagi ke rule yang awal. Jadi nggak bo be kembali lagi ke rules yang ini bukan special time, nggak boleh lagi ngelakuin yang emang udah kita sepakatin untuk nggak dilakuin, balik lagi ke peraturan-peraturan normal sehari-hari. Ibu nggak bisa punya banyak waktu untuk ngeberesin yang berantakan itu, apa ngejagain karena bahaya segala macem. Nah, jangan lupa untuk peluk anaknya bilang kayak, "Ibu senang banget special time kali ini." Dan bilang kalau ibu nggak sabar untuk special time selanjutnya. Nah, kalau anak kita, tantrum karena udah selesai waktu special time-nya, jangan lupa untuk berempati sama anak. Nah, jangan lupa kita aware kalau sering banget kalau special time ini selesai atau, emosinya dia meletus, terbuka, emotional backpack-nya selesai, nanti bakal ada tangisan setelahnya, atau jadi sedih atau apa. Nah, ini berarti anak-anak sekarang sudah merasa lebih aman sama kita, lebih nyaman sama kita. Dia udah bisa mengeluarkan emosinya dengan lepas, selalu tawa-tawa, bersenang, lalu dia menangis. Nah, ini, emosinya itu akan lebih terlepas. Nah, yang tadinya sudah tertahan, sekarang udah diproses. Nah, jadi kita harus juga luangin waktu kalau kita udah berekspektasi kayaknya di akhir ini bakal ada rewel deh gitu. Jadi misalnya sebelumnya tuh udah makan dulu, udah selesai dulu semua urusan, jadi nggak diburu-buruin, "Abis ini mandi ya, abis ini makan ya, abis ini belajar ya," gitu. Udah selesai semua yang harus dilakuin, baru special time, baru ada 5 menit ekstra buat nenangin anaknya ini. Nah, ini apalagi kalau kita perdana banget nih, bikin special time dan kita sadar anak kita ini butuh special time, dia butuh perhatian khusus, dia udah nunjukin perilaku-perilaku yang menantang. Nah, jadi kalau anak kita, bisa nangis di kita itu sebenarnya tuh kayak
anak kita percaya sama kita. Jadi kadang misalnya dia di sekolah tuh baik banget, tiba-tiba kok di rumah dia rewel ya, nggak kayak di sekolah gitu. Berarti dia percaya sama kita di rumah, dia bisa mengeluarkan jati diri dia seutuhnya di depan kita. Kalau misalnya sama bapaknya kok nurut aja ya, giliran sama ibunya jadi rewel banget. Nah, itu berarti bonding kita sama anak kita tuh jauh lebih kuat dibanding sama bapaknya, salah satu cirinya. Hmm. Oke, kita lanjut. Nah, kita balik lagi summary dari yang tadi. Jadi, apa yang harus dilakuin orang tua ketika kita lagi special time bareng anak? Nah, salah satunya jadi terapis bermainnya anak. Jadi yang tadi untuk membuka semua emosinya anak. Jadi terapi bermain adalah cara dan kesempatan anak menghadapi dan memproses emosi, masalah, dan trauma mereka ketika mereka tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Dan dengan didampingi, kalau ini ada pelatihan khususnya, ada trainingnya dan tenaga ahli yang benar-benar dia terapis bermain. Kalau kita didampingin sama terapis ini, dia bisa menampung prosesnya, menghadirkan hubungan yang aman dan bebas dari judgement, pujian, dan mengkoreksi anak, sehingga anak ini dapat merasa diterima penuh sebagaimana dirinya dia sendiri. Dan berani untuk menggali dirinya mereka dan masalah yang ada di dalam diri mereka. Nah, kita sebagai peran kita sebagai terapis dalam terapi bermain anak ini bisa membangun raport atau kedekatan sama si anak ini yang hangat, bersahabat, namun tetap memiliki batasan. Nah, meyakini, ini disebutnya karena ini terapi bermain, jadi klien meyakini bahwa klien memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi harus yakin kalau akan bisa nih, semua orang tuh pasti bisa keluar dari masalahnya. Nah, terus tidak berusaha mempercepat proses. Jadi percaya semua prosesnya. Jadi nggak buru-buru, baru aja sekali special time langsung mana hasilnya nggak kelihatan, anakku tetap rewel, anakku tetap nggak berani, tetap cemas mau masuk sekolah, tetap ini gitu. Jadi nggak berusaha untuk mempercepat prosesnya, kayak percaya sama prosesnya. Terus memberikan respek dan penerimaan pada anak sebagai pribadi yang utuh. Memberikan reflektif komen pada hal-hal yang akan add to the process. Jadi sehingga klien akan mendapatkan insight. Ini kayak tadi refleksi atas apa yang dilakukan. Oh, ini gini ya, gini-gini ya. Jadi komentar-komentar yang mencerahkan buat anak. Nah, jadi kita juga akan mendapat saran-saran dari hasil bermain kalau ini dengan terapis gitu. Jadi ini kita sebisa mungkin special time ini kita berusaha menjadi terapisnya anak. Tapi kalau misalnya anak kita emang besar banget kebutuhannya, boleh dihandle sama terapi bermain, terapis bermain. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan juga sebagai orang tua? Salah satunya observasi. Nah, kita observasi, perhatiin kalau misalnya anak-anak lagi main sendiri, lagi main sama temennya, ini bukan di special time lagi ya. Misalnya dia main sama temennya, main sama mainannya, main sama adiknya, atau main berkelompok. Nah, lihat misalnya main ini perang-perangan. Jadi anak itu nggak cuma kompeten dalam membangun mesin, tapi juga dalam memahami sebuah masalah dan mencari solusinya. Misalnya cuma
main perang-perangan doang, kayak bikin strategi di mana ya dia harus posisi yang bertahan. Yang penyerang dia akan duduk, akan berdiri atau duduk atau berbaring sebelah mana ya, jaraknya sebelah mana untuk menjatuhkan musuh gitu. Jadi lama-kelamaan kita perhatiin permainan yang pertama sama yang kedua, persiapannya berapa lama, mainnya berapa lama, terus dia senjata yang dikeluarkannya misalnya apa aja. Nah, kita observasi itu semua. Nanti ada peningkatan permainan, anak memprediksi, anak bisa ini, bisa itu. Nah, itu nanti jadi bahan kita untuk pujian-pujian ke anak. Wah, kamu gini-gini ya. Wah, kamu udah bisa gini ya. Nanti, wah kemarin kamu gini, sekarang kamu gini. Nah, perlu banget kita mengobservasi, merefleksikan, dan mengasih feedback ke anak. Nah, misalnya observasi bermain ini bisa ningkatin kemampuan bahasa, kreativitas, sama integrasi. Nah, terus misalnya kita mainnya pretend play nih, lagi main sekolah-sekolahan. Sekolah-sekolahan ini apa sih fungsinya? Kok cuma gitu doang? Jadi sebenarnya yang dilihat mungkin cuma main masak-masakan, sekolah-sekolahan, dokter-dokteran. Nah, tapi ini ngajarin anak kalau kita berubah profesi, apa berubah peran, apa berubah kostum, apa alat segala macem, ini kita bisa jadi seseorang yang berbeda loh. Setiap orang mempunyai tugas, mempunyai sudut pandang, mempunyai pikiran yang beda. Nah, jadi pikiran orang lain itu akan bervariasi. Jadi kalau anak waktu kecil kurang main pretend play, ada kemungkinan dia mungkin jadi agak nganggep, oh semua orang tuh pikirannya sama aja, semua orang sama aja. Dia nggak, karena dia mungkin dulu nggak suka main pretend play, nggak suka main pura-pura, nggak suka pura-pura jadi orang lain gitu. Jadi kadang dia mungkin jadi memaksakan kehendaknya, memaksakan pikirannya, salah satunya. Nah, bermain pretend play ini salah satunya juga bikin anak punya pemikiran yang berbeda, bikin ide, bikin cerita, bikin tema, simbolisasi dengan alat ini, mewujudkan yang ini, bikin ini, ternyata ini pura-pura jadi ini gitu. Nah, selain itu pretend play ini juga melatih regulasi diri anak. Misal salah satunya yang perlu dilatih itu delay gratification, yaitu menunda kepuasan. Jadi misalnya nggak harus semuanya diturutin, nggak harus semuanya dia itu bisa mendapatkan apa yang dia mau. Atau misalnya menunda kepuasan, itu bisa memperoleh reward yang lebih besar gitu. Ini melatih anak juga untuk dalam bermasyarakat dan berempati. Jadi tergantung nanti bermain perannya, seberapa jago sih si anak ini komunikasinya, orang tuanya, sebagai teman bermainnya. Hmm. Nah, selanjutnya, manfaat dari bermain ini bisa jadi perencana dan perancang lingkungan. Jadi kita tuh sebagai, tadi kan masih di judulnya tuh peran orang tua dalam bermain. Jadi salah satunya ini perencana dan perancang lingkungan. Kita tuh misalnya nyeting. Kita tuh sebenarnya pengen ngajarin anak tentang makhluk hidup. Nah, jadi misalnya dengan kita sengaja men-setting lingkungan rumah kita tempat yang bisa aktif buat media anak belajar, kita menyembunyikan bulu-bulu gitu yang misalnya kita beli online apa-apa, terus kita menaruh bulu itu misalnya sebagai pajangan, atau misalnya kita umpetin di balik bantal anak, apa kasur anak gitu. Nah, ini tuh memunculkan ide-ide buat anak untuk dimainin, untuk anak bertanya, bahan kita bercerita tentang makhluk hidup ini, makhluk hidup itu, tentang habitatnya, segala macam, warnanya, ciptaan segala macam, ada siklus hidupnya.
terus adaptasinya mereka, makannya, kakinya, tangannya, bentuk semuanya. Nah, awalnya dari kita sebenarnya seakan-akan memprovokasi rasa ingin tahu anak. Misalnya ini contohnya cuma menyelipkan bulu. Ini banyak banget hal-hal yang sebenarnya anak tuh kadang nggak perlu kita provokasi, juga dia banyak pertanyaannya. Nah, dari satu pertanyaannya anak, misalnya, kok itu bulannya bentuknya kayak gitu ya? Bentuknya berubah ya? Nah, dari situ kita bisa apa? Mulai dari jelasin fase-fase bulan, rotasi bumi, rotasi bulan, di mana bumi berevolusi segala macam siang malam. Nah, jadi semua satu pertanyaan kecil itu kalau orang tuanya dia bisa jadi perancana apa pendidik yang baik, dia itu akan aktif. Jadi dia mengobservasi sekaligus dia mendidik. Nah, misalnya kita salah satunya perencanaannya yang simple aja. Kita ngasih anak ruang untuk misalnya tembok yang boleh dicoret, kertas untuk menggambar atau apa. Nah, itu juga salah satu kita sebagai orang tua sebagai perencana dan perancang lingkungan belajar yang aktif atau bermain yang aktif. Nah, yang tidak kalah penting, mungkin ini buat sebagian orang, dokumentasi itu tidak penting. Nah, dokumentasi karya anak itu salah satu dari menghargai proses pembelajaran anak. Jadi kita nggak cuma lihat hasil akhirnya doang, oh kamu ranking 1, nilai ujiannya gini, kayak akhirnya doang, nggak ngehargain dari mulai dia belajar nulis awal, dia ngerjain latihan awal, atau perkembangannya, kan nggak semuanya itu bisa tertangkap. Kita ingat, jadi ngehargain banget prosesnya. Dulu kamu cadel nggak bisa ngomong ini, sekarang bahkan kamu bisa bisa membuat kalimat, bisa bercerita, bisa ini. Jadi kayak anak ngerasa banget nih setiap progresnya sekecil apapun tuh dihargain sama kita dengan dokumentasi. Bisa juga menjadi evaluasi pembelajaran. Nih lihat nih di video ini kamu kayak gini, sekarang udah gini. Gimana kalau Mama lihat di sini ini, kalau kamu nambahin ini gimana ya? Kayaknya kamu perlu berlatih di sini gitu. Jadi dokumentasi ini penting supaya anak menikmati proses belajar. Kita juga lebih gampang untuk memuji anak. Jadi nggak selamanya kita belajar bareng anak itu ya udah jam belajar duduk di sini, kamu kerjain gini gini gini, terus harus dengerin mama, harus bisa kerjain ini, bukan gitu, gini caranya mama contohin. Proses yang menyenangkan dalam belajar itu orang tua juga perlu belajar untuk cara mengajari anak menikmati. Jadi nggak semuanya pembelajaran itu kaku. Dalam sehari-hari kita lingkungan sambil main, sambil ngobrol, sambil bercanda. Nah, itu semua tuh bisa jadi bermain yang seru untuk pembelajaran. Nih, misalnya nih, kalau misalnya dalam bahasa literasi, jadi bisa menceritakan, jadi belajar itu menceritakan ulang, letter recognition, ini bisa di browsing satu-satu ya. Terus misalnya, ini cara belajar yang mana yang nggak kaku. Gimana sih cara belajar tapi dengan bermain? Ini salah satu contohnya. Dengan tawar-menawar, dengan gitu ya. Banyak banget buat anak usia dini cara belajar yang dengan bermain. Nanti kita bahas lebih lanjut metode masing-masingnya ya di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya hasil research-nya dengan Lego bisa apa aja, dengan Montessori kayak gini, dengan metode ini bisa gini-gini, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gimana sih belajar dengan bermain untuk anak usia dini ya, lebih cocoknya. Nah, ini tahapan bermain anak. Pas awal lahir atau masih usia dini banget, pertama-tama tuh biasanya mainnya sendiri, solitary play. Terus baru main bareng tapi mainnya sendiri-sendiri.
tanpa interaksi sama sekali paralel play. Terus ini udah main bersama tapi sibuk sendiri juga associative play. Terus ini baru mereka bisa main yang cooperative play yang ada aturannya, bagi tugas segala macem. Jadi ada tahapannya juga supaya anak bisa yang akhir. Mungkin ini usia 3 tahun, ini udah mulai bisa cooperative play. Nah, terus gimana? Salah satu ide supaya kita bisa kira-kira kita mau nyiapin mainan apa ya buat anak kita? Kita tuh bisa ngelihat dari apa istilahnya apa ya? Chart tumbuh kembangnya anak. Kan pasti di buku KIA ada, kalau dokter juga ngasih tahu, kadang di posyandu juga suka ada. Nah ini semua orang tua harus melihat perkembangan ini tuh secara berkala. Misalnya kemarin sama dokter udah dikasih tahu nih, harus bisa apa aja usia segini. Nah berarti kita cari ide-ide permainan sesuai dengan usianya dia. Misalnya nih, 0 sampai 3 bulan, keterampilan motorik kasarnya harus bisa refleks menggenggam benda yang menyentuh telapak tangan, menegakkan kepala saat ditelungkupkan, tengkurap, berguling ke kanan dan berguling ke kiri. Keterampilan motorik harusnya memainkan jari tangan dan kaki, memegang benda yang tidak terlalu kecil dengan 5 jari. Nah, berarti kita perlu sesuatu untuk melatih telapak tangan anak. Kita googling cara ngegulingin anak ke kanan ke kiri, kayak misalnya pahanya disilang, kaki tangan satunya diangkat, jadi anaknya jadi bisa berguling gitu. Pelan-pelan dibantu, nanti lama-lama di mandiri. Nah, terus itu tadi contoh misalnya dari 0 sampai 3 bulan. Nah, dari ngelihat perkembangan motorik kasar dan halus, coba dari 3 sampai 6 bulan. Ini misalnya Umahat ada yang punya ide permainan, silahkan tulis di chat ya. 3 sampai 6 bulan kira-kira permainannya apa ya yang bisa dilatih. Nah, dia butuh bisa meraih benda di depannya, tengkurap dengan dada diangkat, dan kedua tangan menopang. Nah, berarti harus sering-sering ditengkurepin. Terus abis gitu berarti kita butuh alas atau matras yang firm, yang nggak kayak kasur kan ada yang jeblos ke bawah, ada yang bisa kuat datar tapi tetap empuk. Nah, berarti butuh yang kayak gitu. Mungkin karpet di lantai atau apa. Nah, ini udah mulai belajar duduk dengan bantuan. Nah, berarti kita sebagai orang tua harus aktif browsing stimulasi apa, permainan apa yang bisa diajarin ke anak supaya bisa ini semua. Kayak mainan titer-titer, maksudnya yang buat digigit-gigit, atau mindahin mainan dari kanan ke kiri, berarti mainan yang seukuran genggaman anak, yang gampang. Terus 6 sampai 9 bulan, dia sudah mulai bisa melempar benda yang dipegang. Berarti ini masanya anak misalnya ngelempar makanan yang ada di depan dia, udah harus bisa duduk tanpa bantuan, merangkak ke segala arah, berdiri dengan bantuan. Nah, ini kita harus browsing nih, apa sih stimulasi sudah berapa sering sih kita melatih anak itu floor time-nya anak. Anak itu di kasur, ngelatih anak ngerangkak, ngelatih anak duduk, ngelatih anak ngasih benda-benda yang bisa dijepit, sama sekarang udah mulai bisa pakai ibu jari sama telunjuknya, nggak digenggam semuanya lagi. Terus anak udah bisa bertepuk apa belum tangannya. Nah, terus kita cek perkembangan anak 9 sampai 12 bulan. Ini ini sengaja Ana zoom supaya kebaca. Mudah-mudahan zoomnya pas ya di layarnya Umahat juga. 9 sampai 12. Ini misalnya menarik benda yang terjangkau. Ini mulai seru nih, kita bisa nyiapin macem-macem. Misalnya nyiapin tali-tali yang bisa ditarik-tarikin.
Terus ini mulai bisa berjalan dengan berpegangan, berarti bisa mulai kayak apa? Bikin di tembok itu bar-bar bar tiang buat anak megang merambat gitu. Atau misalnya kursi yang untuk didorong-dorong. Nah, bukan walker yang ada rodanya gitu juga. Tapi misalnya dorong apa galon aqua atau apa. Nah, ini melakukan gerakan menendang bola yang cukup besar. Menggaruk kepala, memegang benda kecil dan tipis, misalnya kancing, mata uang logam, nih mulai bisa kayak nabung-nabungan, memukul atau mengutuk-ngutuk mainan, berarti siapin yang hasil pukulannya, tutukannya tuh bunyinya macem-macem. Nah, misalnya 12 sampai 18 bulan berjalan sendiri, bisa naik tangga dengan merangkak, menandang bola ke arah depan, berdiri dengan satu kaki selama 1 detik. Nah, ini kan anak usia segini udah bisa diajak ngobrol banget ya, 12 sampai 18 bulan, walaupun misalnya ada yang udah bisa ngomong, ada yang belum. Nah, ini udah seru banget nih kalau diajak main engklek bareng, loncat-loncatan pakai satu kaki, atau misalnya ganti-gantian berdiri pakai satu kaki, main tendang-tendangan bola, ajak naik turun tangga. Nah, ini udah seru banget. Ini yang udah bisa diajak main coret-coret, menyusun menara dengan 3 balok, memegang gelas dengan 2 tangan, menumpahkan kancing dari mangkok dan memasukkan kembali. Ini seneng-senengnya anak ngeberesin, berantakin, masukin, ngeluarin. Nah, ini 18 sampai 24 bulan. Ini kalau ada yang ide mainan apa, tulis aja di chat ya, Mahan. Ini melompat di tempat, naik tangga dengan tangga berpegangan, berjalan mundur beberapa langkah, menarik benda yang tidak terlalu berat, meniru membuat coretan garis vertikal dan horizontal, memasukkan 2 bentuk ke dalam lubang yang sesuai, membalik halaman buku tetapi belum sempurna nih. Walaupun ini udah mulai bisa membolak-balik buku, tapi membacakan buku ke anak itu bisa dimulai dari dalam kandungan juga nggak masalah. Jadi sesering mungkin anak terpapar sama buku, ngelihat orang tuanya baca buku, dibacain buku yang menarik, buku yang ada permainannya, yang stimulasi, mulai dari misalnya 0-3 bulan buku high contrast apa, nah, ini boleh banget. Nanti kalau anak udah terbiasa, nanti usia 18 sampai 24 bulan dia udah mulai sangat tertarik sama buku, buka-buka halaman, apa gitu. Ini 2 sampai 3 tahun udah bisa jalan sambil jinjit, melompat ke depan, ke belakang dengan 2 kaki. Ini permainannya udah makin banyak lagi. Kita jadi orang tua tuh harus yang kreatif banget. Kayak guru-guru TK tiap hari bikin apa rancangan kegiatan apa aja, bermain sama anaknya apa aja. Ya makin besar sudah harus makin kreatif orang tuanya. Jadi kadang kalau udah kita ngerasa lelah ya udahlah sekolahin aja. Nah, jangan lupa special time-nya kalau kita menyerahkan stimulasi anak ke lembaga pendidikan gitu. Tapi ingat yang bertanggung jawab untuk mendidik anak tetap orang tuanya. Orang tua harus tetap mantau di sekolah diajarinnya apa aja ya, yang disimulasi apa aja ya. Jangan-jangan di sekolah tuh cuma baca ikro calistung doang. Stimulasi motorik kasar, halus, tentang sosialisasi, tentang belajar kecerdasan emosi segala macamnya. Balik lagi ke rumah itu ternyata nggak diajarin di sekolah. Ada di sekolah yang diajarin guru yang benar-benar kompeten, ada yang enggak, kan beda-beda. Jadi kita harus aware kayak eh, ini kan masih motorik kasar halus ya. Hmm. Kita harus aware apa sih yang udah di-achieve anak, milestone-nya yang udah di anak capai, apa sih yang belum. Nah, kita benar-benar harus sadar, oh PR kita nih, urusan anak kita ngelatih ini, ngelatih ini, ngelatih ini gitu. Tapi bukan berarti kita cuma ngelihat negatifnya anak doang, kekurangannya anaknya doang. Bukan berarti kita nggak memuji kelebihannya anak yang dari bayi sampai sekarang udah besar, kan pasti ada banyak banget perkembangannya.
Nah, ini misalnya kognitif, kecerdasan. 0-3 bulan mampu membedakan apa yang diinginkan. Misalnya dia pengen ASI, susu dari botol, apa empeng, apa gimana, berhenti nangis setelah digendong atau diberi susu. Nah, anak ini masih belajar sebenarnya yang dia mau tuh apa sih gitu. Jadi sampai anak belajar makan, misalnya empati apa, nah itu kan proses anak belajar sadar sama dirinya dia. Tahu kalau kadang baru lahir itu mau kentut aja nangis. Oh gini tuh rasanya perutnya eh, rasanya nggak nyaman. Terus misalnya, oh gini tuh rasanya lapar tuh gini. Oh rasanya sakit, jatuh, kejedot, panas, dingin kayak. Ini tuh masih masa-masa anak untuk belajar tentang sensorinya dia gitu. Pas perkembangan kognitif. Nih, coba ide bermain anak 0-3 bulan. Siapa yang punya ide misal apa aja? Misalnya 0-3 bulan dia butuh untuk membedakan sesuatu. Nah, biasanya pas baru lahir kan fokus kita itu recover ya. Kayak ya udahlah stimulasi nanti dulu ibunya itu sampai masa nifas benerin jam tidur, masih begadang, masih segala macem, pemulihan pasca luka, sakit, sesar atau normal apapun itu. Nah, terus baru anaknya ini butuh stimulasi. Dia tahu kapan jam tidur, kapan jam menyusui, kapan jam makan, gimana teksturnya ini, teksturnya itu, gelap, terang, halus, kasar, panas, dingin. Nah, ini yang awal-awal yang perlu dikenalin anak. Oh, tadinya dia di dalam perut yang selalu nyaman terus suhunya. Nah, dia baru merasakan segala macamnya nih di luar, stimulasi sensori macam-macam. Nah, 3-6 bulan dia mulai ada ketertarikan. Oh, dia maunya yang kayak gini. Terus misalnya dia mulai request ngeluarin kedua tangannya untuk digendong apa, dia mulai ada keinginan. Dari dia sadar, lahir ke dunia, akhirnya dia mulai ada keinginan. Nah, terus 6-9 bulan mengamati apa beda-beda yang bergerak, benda-benda mungkin ya. Kayak dia seneng nih ngeliatin roda roda berputar, kipas angin, ada yang jatuh dari atas, ada yang air terjun, ada yang bergerak. Nah, misalnya terus mulai apa mencari sumber suara, mengamati benda, dipegang, dites, dicoba, dijatuhin. Ini semuanya perkembangan kognitif kecerdasan anak. Berarti kita sadar butuh mainan apa aja ya. Jadi misalnya yang kalau dibalik bunyinya jadi berubah. Atau misalnya dia masukin bola, dia bergelinding dari atas ke bawah. Atau mobil-mobilan yang meluncur apa. Nah ini tuh seru banget buat anak-anak usia ini. Nah, terus 9-12 bulan ini anak lagi masa-masanya komunikasi verbalnya baru baru muncul. Dia memahami perintah sederhana, menunjukkan reaksi saat namanya dipanggil, mencari benda yang disembunyikan, buka lepas benda yang ditutup. Nah, ini kita fasilitasin permainan-permainannya. Ini lagi seneng banget. Buangin sampah ya. Kalau nggak ambilin ini, ambilin remote, ambilin apa yang sederhana. Gitu-gitu. Ambilin handphone, ambilin apa. Ini perintah yang eh, buat anak bayi itu kayak mereka ngerasa hebat banget bisa ngelakuin itu semua. Nah, terus 12-18 bulan ini salah satunya menyebutkan nama benda, udah tahu ini. Kalau mungkin ada yang masih belum verbal, dia belum tahu apa, dia belum bisa ngomong gitu, tapi dia udah bisa nunjuk eh, ini mana, ini mana, ini mana gitu. Terus kalau ada yang nggak tahu, ini apa kayak gitu. Membedakan yang besar yang mana, yang kecil yang mana, terus mulai bisa ngurutin dari yang paling kecil sampai yang besar. Nih mainan-mainan yang kayak gini kan modelnya banyak, mulai dari donat-donatan, lingkaran, nyusun kotak dari besar ke kecil segala macem. Nah, terus mulai juga bisa tahu warna primer 3 dulu awalnya, misalnya merah, putih, merah, biru, kuning.
terus menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenalnya. Nah, terus 18 sampai 24 bulan ini mempergunakan alat permainan tapi dengan caranya dia. Meniru gambar wajah orang. Suka kayak mulai muka sedih, muka seneng, muka apa. Nah, terus udah mulai bisa nih berhitung 1, 2, 3, ini mulai paham. Terus dia juga paham prinsip yang udah mulai paham yang mana sih hak kepemilikan, yang mana sih punya dia, yang mana sih sebenarnya itu punya orang tapi dia juga mau kayak dia tuh masih ngerasa kayak semuanya itu miliknya dia. Jadi dia mulai paham, mulai kayak susah berbagi, susah apa nih anak 18 sampai 24 tahun karena dia mulai sadar ada bentuk kepemilikan. Ini tuh mama aku, ini tuh eh adik aku, ini mainan aku gitu. Mulai sadar sama prinsip kepemilikan. 2-3 tahun menyebutkan bagian-bagian unsur suatu gambar tangan, kaki, apa, memahami prinsip ukurannya udah mulai asik banget diajak main. Kalau udah 2-3 tahun tuh udah banyak banget permainannya. Mengenal kembali bagian tubuh, 3 macam bentuk geometri, lingkaran, segitiga, segi empat. 3-4 tahun nih, kalau makin banyak nih, usianya makin besar, ini bisa dibaca sendiri ya, karena mainan yang Anda sebutin contohnya jadi tidak terbatas, banyak banget nih ide-idenya. Gitu. Nah, jadi sampai sini aja dulu. Jadi eh, child led play based learning. Jadi belajar yang dengan cara bermain. Nah, jadi eh, pembelajaran dengan cara ini itu memberikan kesempatan untuk mute dulu ya. Nah, pembelajaran dengan cara ini tuh memberikan kesempatan untuk anak menjadi pemeran utama dalam proses memahami dunia. Jadi, ia akan mampu mencapai tahapan perkembangan yang sesuai dengan usianya ketika kesempatan itu tersedia. Jadi, kita jadi orang tua harus bisa membuat kesempatan itu tersedia. Anak itu kalau kita setting, nanti kita belajar Montessori setting, gini loh cara stimulasinya. Kalau ini gini loh, nanti akan kita explore lebih jauh. Itu edukator-edukator kan sarjana pendidikan usia dini apa kan kuliahnya aja kan bisa bertahun-tahun. Nah, itu sebenarnya apa aja sih yang mereka bahas? Nah, nanti kita coba lihat satu-satu pelan-pelan yang mana yang bisa yang sanggup kita ikutin buat kita stimulasi anak kita supaya anak kita jadi lebih cerdas. Nah, pada akhirnya anak itu akan mencintai belajar. Jadi dia sadar belajar itu menyenangkan, belajar itu nggak melulu kayak harus duduk, dengerin, dan gitu. Pada akhirnya akan begitu. Cuma dengan dia dari kecil tahu belajar itu menyenangkan, dia akan menikmatin belajar yang akhir-akhirnya prosesnya ya menghafal yang duduk yang apa. Tapi dia udah tahu belajar itu dari nggak bisa jadi bisa, dia butuh belajar, dia tuh ngerasa bisa mencapai sesuatu dengan belajar. Nah, proses anak untuk bisa menikmatin belajar, yang belajar anak itu udah dia bakal belajar sendiri tanpa disuruh, itu tuh prosesnya dari anak lahir. Kita udah ngajarin dia segala macem. Kita udah menanamin ke anak kalau belajar itu menyenangkan. Pada akhirnya ketika dia duduk di bangku sekolah, dia udah siap belajar beneran yang di sekolah formal. Karena mindsetnya dia tentang belajar itu yang menyenangkan, bukan membebankan. Karena dia udah nyicil pembelajaran itu dari awal usia dini dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu aja dari Ana. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, Alhamdulillah, jazakillahu khairan kepada Bunda Anita atas penyampaian materinya. Kami persilahkan kepada umat yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau raise hand. Afwan, umat tadi ada yang chat Ana, cuma kadarullah nih langsung hilang.
Mungkin bisa langsung ditanyakan. Tafadholi, Umu Sari Puspita. Nah, Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bahasanya sangat menarik ya. Alhamdulillah dapat ilmu baru dari Bunda. Afwan, Bun, Anda mau nanya. Artinya kalau Ana ambil kesimpulan, kayak seperti pembelajaran anak yang dimulai dari bermain ini sampai nanti mereka benar-benar akan belajar gitu. Belajar benar maksudnya dia sampai misalkan SD udah harus duduk fokus, itu artinya tahapan-tahapan ini agar mereka ini anak-anak ke depannya agar bisa belajarnya tuh lebih lebih tenang dan lebih bisa istiqomah ya gitu Bun ya. Maksudnya lebih bisa nggak mundur gitu belajar. Jadi eh, karena mereka merasa bahwa belajar ini adalah hal yang menyenangkan, karena yang dimulai dari kayak stimulus ini kan banyak bermain gitu, belajar sambil bermain gitu kan, sehingga mereka tuh ke depannya belajarnya itu kayak lebih lebih tenang, lebih fokus, lebih konsentrasi begitu ya Bun ya. Ya, Lalu yang soalnya anak yang udah biasa kayak gini, dia tuh curiousnya apa penasarannya apa rasa ingin belajarnya tuh tinggi. Jadi dia tuh kayak wah seneng nih dapat ilmu baru, makanya dia jadi lebih seneng. Beda sama anak yang nggak biasa distimulasi, dia kayak nggak pengen, nggak ada apa, nggak ada haus 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 sesuatu yang barunya tuh nggak ada gitu. Oh, baik, Bun. Lalu bagaimana jika ada anak-anak yang pada saat masa yang sebelum, maksudnya kayak balitanya itu tidak terstimulus. Artinya si orang tua tersebut kurang pengetahuan tentang itu yang akhirnya anak-anak selanjutnya baru mulai tahu sehingga si anak yang duluan ini tidak ada stimulus seperti yang tadi disebutkan motorik kasar halus dan lain sebagainya, sehingga saya terlihat anak itu setelah udah SD, usianya sudah kayak 10 tahun gitu, terlihat oh ternyata hal-hal seperti ini tuh yang ditangkap kesimpulannya mungkin karena kurang stimulusnya dari waktu berita itu, seperti tulisannya kurang baik, lalu dia belajarnya tidak tenang, kurang fokus dan nggak terlalu bisa lama konsentrasi, begitu ya Bun. Lalu bagaimana cara menstimulus anak-anak yang terlewat stimulus-stimulusnya itu saat waktu balita gitu Bun? Kayak umur-umur yang udah 7 tahun ke atas itu kan apakah masih bisa diulang kayak misalkan latihan-latihan motorik kasar halusnya atau bagaimana ya Bun solusinya Eh, gitu? Jadi sebenarnya ada sesuatu yang masih bisa diulang, dikejar, tapi ada sesuatu yang enggak. Jadi kayak mungkin ada yang secara kita nggak sadar dia tuh udah terstimulasi sendiri tanpa kita ngasih stimulasi macem-macem. Karena anak emang apa pada dasarnya dia akan mencari stimulasi itu semua. Terus misalnya dia udah besar gitu, terus ngerasa, oh ini karena kecil, kita sadar kecilnya kurang stimulasi. Itu berarti anak merasa kesusahan di sesuatu. Misalnya menulisnya lama, tulisannya jelek atau apa, berarti kita mundurin. Mulai dia belajar tracing, mulai dia menggunting dengan bentuk yang rumit, mulai pokoknya ngelatih apa otot-otot di tangannya. Di bagian yang dia merasa ini tuh seru. Kayak menganyam yang aneh-aneh, menjahit atau mengapa gitu. Pokoknya ngelatih sesuatu. Jadi kayak gimana cara stimulasinya diturunin level sampai yang anak itu ngerasa stimulasi itu tuh seru buat dia. Baru kita naikin levelnya bertahap, bertahap, bertahap sampai dia menikmati dan sampai kemampuannya sama dengan usia sebayanya dia gitu caranya di bidang apapun itu, di motorik, di sosial, interaksi, emosi, semuanya. Jadi walaupun sebenarnya kadarullah terlambat berarti, tapi kita masih aware, kita masih bisa ngelatih, tapi kita sadar usaha kita tuh akan lebih besar. Jadi misalnya anak lain yang udah terstimulasi dia pulang bisa main aja. Nah, kita tuh berarti ada PR nih di rumah. Kita ngasih mainan anak apa aja yang bisa menstimulasi dia. Jadi kita sadar ada kerja keras lebih untuk mengejar ketertinggalan kita stimulasi yang usia dininya dia. Baik Bun, jazakillah khairan atas penjelasannya. Jadi si anak yang sudah kayak lewat kayak umur-umur 10 tahun ini masih bisa kita stimulus sesuai dengan kebutuhannya ya Bun ya.
insya Allah bisa. Nah, tapi kalau misalnya kebutuhannya berat banget, nah itu baru apa harus dibawa ke ahli, apa terapis apa gitu. Baik, nah Bun, terima kasih banyak. Kan. Baik, ada pertanyaan di kolom chat dari Alfianita. Bunda, special time itu sebaiknya berapa kali dalam sepekan? Apakah ayahnya juga perlu untuk special time sendiri dengan anak atau bisa berdua sama ibunya? Jazakillahu khairan. Jadi special time ini tergantung kebutuhan. Jadi nggak melulu kayak harus minggu sekali special time apa. Nah, tapi kita lihat koneksi kita sama anak kita. Jadi ini nggak dibahas sih ya. Indikatornya itu ada di pertemuan minggu lalu. Jadi coba pokoknya ada perilaku yang menyimpang. Jadi anak itu nggak nggak bekerja sama dengan baik, kayak anak itu mulai melawan, anak itu kayak jauh jaraknya, baik itu dengan ibunya atau dengan ayahnya, sama siapa aja nggak ngaruh. Nah, kalau ada kita ngerasa butuh mendekatkan diri sama anak, itu baru kita special time. Berapa kali dalam sepekan berarti beda-beda. Ada yang kalau anaknya lagi dalam masa sulit ya tiap hari. Kalau anaknya apa oke-oke aja ya minimal seminggu sekali gitu. Nggak mesti kayak harus pakai format special time yang dari Dokter Laura Markam kan di materi koneksi juga beberapa kali dibahaskan gimana sih kita ngebangun bonding sama anak. Nah, ini special time itu khusus kalau bener-bener ada jarak banget antara orang tua sama anak, merenggangkan kembali yang udah qadarullah hubungannya nggak bagus. Nah ini baru pakai special time. Buat ayah bisa, bahkan kita special time sama suami berdua aja bisa pakai rule ini apapun gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, Bunda Anita. Oke, boleh ditutup Bunda Sumi? Baik. Alhamdulillah, usai sudah kajian sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan kajian lainnya dengan pemateri yang berbeda dan materi tematik lainnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan mutlak pada diri ana pribadi dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.